Masa, masa. Satu, tes tes 1 2 3 tes 1 2 3. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan kembali kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid lil Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masuk pada pembahasan atau bab yang baru ya. Ya, benar ya? Baik. Kalau gitu kita silakan dibaca persingkat waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fadilatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa'a fi munkiri al-qadar. Iya. Ya, sekarang bab ma jaa'a fi munkiril qadar. Bab berkaitan dengan ancaman bagi orang ya yang mengingkari takdir. Bab tentang ancaman orang yang mengingkari takdir. Baik. Wa qala Ibnu Umar walladzi nafsu bani Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Thumma istadalla bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Baik. Kemudian beliau Syekh Muhammad membawakan satu keterangan atau keterangan yang pertama. Dia mengatakan waqala Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Umar. Dan perkataan beliau ini ada latar belakangnya. Sampai beliau mengucapkan ucapan ini. Ya. Yaitu karena beliau bertemu dengan atau ditemui dengan dua orang tabi'in dari Basrah, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Jadi ucapan beliau ini dilatar belakangi ketika beliau ditemui atau bertemu dengan dua orang tabi'in dari Basrah, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari dari Basrah. Dua tabi'in ini pergi haji atau umroh.
ya, sambil membawa berita dari Basrah. Apa beritanya? Beritanya tentang ada sekelompok manusia yang membaca Al-Quran, tetapi mereka malas belajar. Ya, mereka kurang dalam ilmu. Mereka mengatakan atau mereka berpendapat tidak ada takdir. Paham? Dengar ya Bapak ya. Di latar belakangnya ada, mereka mengatakan di Basra ada yang mengatakan tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Dan perkara itu unuf. Artinya perkara itu Allah nggak tahu kecuali setelah terjadinya. Iya. Dan ini yang namanya orangnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Siapa? Ma'bad Al-Juhani. Nah, ketika dua tabi'in ini, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, pergi haji atau umroh, mereka ditakdirkan bertemu dengan Abdullah ibnu Umar. Tidak sengaja, ini mestinya tidak rencana memang, yang jelas, tapi dia ingin haji dan umroh sekaligus mau bertanya kepada para sahabat tentang masalah ini. Jadi ya, bagaimana tabi'in itu ada permasalahan muncul yang baru muncul, belum pernah sebelumnya, baru muncul permasalahan yang aneh bin ajaib. Mereka mau cari tahu. Makanya mereka pergi haji sekaligus membawa berita ini yang menjadi muskilah bagi mereka. Nah, mereka sudah anggap aneh, mereka tahu bahwa ini masalah. Cuma untuk mentakkid bahwasanya ini betul-betul masalah dan sampai mana hukumnya. Maka ketika di Mekah bertemulah mereka berdua ini, Yahya bin Ya'mar dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dengan Abdullah bin Umar, sampaikan masalahnya bahwasanya ada di sana yang pintar, jago baca Al-Quran, ya bahasanya dia jago baca Al-Quran, tetapi dia kurang dalam ilmu. Ya, makanya kuncinya itu keselamatan apa? Ilmu. Ya, kuncinya keselamatan itu ilmu. Jago, ada orang banyak jago baca Al-Quran, ini dan sebagainya, makharijul hurufnya luar biasa, tapi enggak belajar, enggak, bodoh dia dalam masalah agama. Akhirnya bacaan Al-Qurannya hanyalah sekedar bacaan Al-Quran. Lihat Khawarij, jago baca Al-Quran, mereka kalau ibadah luar biasa, tidak ada apa-apanya para sahabat. Mereka puasa, mereka sholat, ya, sholat lainnya luar biasa, mata mereka sampai hitam gara-gara menangis. Tapi mereka tidak ada yang mengikuti sahabat. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang masuk ke dalam Khawarij. Mereka jauh dari ilmu. Nah, sampai ketemu dengan Abdullah bin Umar. Setelah mendengarkan penjelasan seperti itu, Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu bertemu dengan mereka, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bariun minhum. Perhatikan bahasanya, tegasnya Abdullah ibnu Umar. Sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dengan mereka, tidak ada hubungannya dengan saya. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya, tidak ada hubungannya dengan saya mereka itu. Kenapa? Karena ini masalah iman. Beriman kepada takdir itu masuk dalam pembahasan apa? Apa? Iya, masuk dalam pembahasan akidah, pembahasan rukun iman. Iman yang keenam. Lihat bahasanya beliau selanjutnya. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Apa ini? Sumpah. Untuk apa sumpah itu? Taukid, memperkuat, menegaskan, mempertegas. Sekiranya di antara mereka seperti gunung Uhud emas, yakni sekiranya mereka punya emas seperti gunung Uhud banyaknya, besarnya, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah. Lihat, dia menginfakkannya di jalan Allah. Ikhlas dia.
sebesar gunung emasnya diikhlaskan di jalan Allah. Beliau mengatakan ma qabilahu Allahu minhu. Allah tidak akan menerima infaknya. Tidak ada nilainya infaknya. Tidak ada pahalanya infaknya. Kenapa? Hatta yu'mina bil qadar. Sampai dia beriman terhadap takdir. Nah, dari sini bahasanya orang yang mengingkari takdir apa hukumnya? Iya, hukum kafir. Makanya beliau mengatakan Allah tidak akan menerima infaknya itu, tidak ada nilainya infaknya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat diterima infak seorang muslim. Kapan diterima infaknya? Kalau dia sudah mengimani takdir. Ya. Jadi mengingkari takdir, cuma nanti ada rinciannya ya, ada rinciannya. Itu ada yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Maka hati-hati ya ikhwah ya terhadap perkara-perkara seperti ini. Itulah sebabnya kita belajar mengetahui perkara ini supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Kemudian beliau berdalilkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Dan ini hadisnya dikenal dengan hadis Jibril, yang ketika Jibril datang dalam rupa manusia berpakaian putih, rambutnya hitam. Tiba-tiba orang datang begitu, datang orang asing yang datang, tapi penampilannya mentereng, jubahnya putih bersih, kemudian rambutnya hitam rapi. Biasanya kan kalau orang datang jauh kan acak-acakan kan, ya penuh debu, kusuk dan sebagainya. Tapi ini datang dalam keadaan bersih, rapi, rambutnya hitam, ya. Kemudian langsung duduk di hadapan Nabi. Langsung duduk di hadapan Nabi dengan keadaannya yang disebutkan dalam hadis. Kemudian bertanya tentang 3 perkara. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Bertanya tentang juga kapan hari kiamat. Nah, ini jawabannya. Di antaranya adalah al-iman. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka beliau mengatakan al-iman antu minabillah, kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir, baiknya dan buruknya. Dan ini iman secara istilah atau secara syar'i. Baik. Munasabatul bab li kitab tauhid annahu lamma kana tauhidul uluhiyyati la yatimmu illa bi itsbatil qadar wal iman bihi zakara al-musannifu ma jaa min al-wa'id fi inkarihi tanbihan ala wujudil iman bihi. Iya. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, kata beliau bahwasanya ketika tauhid rububiyah, jadi kenapa beliau mengatakan tauhid rububiyah? Karena mentakdirkan itu, menetapkan itu dari perbuatan Allah. Berarti itu tauhid rububiyah. Tidak sempurna kecuali dengan menetapkan takdir. Ya, tidak sempurna tauhid rububiyahnya seseorang, ya, kecuali dengan menetapkan takdir dan beriman dengannya. Ya, dan beriman dengannya, maka musannif menyebutkan apa yang datang berupa ancaman bagi yang mengingkarinya. Ya, bagi yang mengingkarinya. Tambihan sebagai peringatan wajibnya beriman dengannya. Apalagi dia rukun iman yang ke-6. Baik. Ma jaa fi munkiri al-qadar ay min al-wa'id asy-syadid wal qadaru bi fathil qaf wad dal ma yuqaddiru Allah min al-qada'i wa ma yajri fil kaun. Iya. Jadi ma jaa fi munkiril qadar,
Itu mungkiri asalnya mungkirina, ya kan? Mungkirina, ini orang yang mengingkari. Ya, jadi apa yang datang pada orang yang mengingkari takdir berupa ancaman yang keras, ya, ancaman yang keras, ancaman yang mengerikan. Bahasanya tadi Abdullah bin Umar, ya kan? Anni bariun minhum wa annahum bura'u minni. Saya berlepas diri dengan mereka, mereka berlepas diri dari saya. Ini ada hubungannya. Ya, kalau orang muslim tidak, orang muslim itu bersaudara dimanapun berada. Ya, orang muslim itu asalnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau beliau mengatakan tidak ada hubungannya saya dengan saya. Mereka tidak ada hubungannya dengan saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu ancaman yang keras, perkataan yang tegas. Ya. Karena masalahnya pembesar, bukan masalah kecil. Masalahnya masalah ngeri, bukan masalah ringan. Ya. Ya. Sebagian orang tidak tahu permasalahan agama, tapi selalu dianggap semua permasalahan agama itu ringan. Tidak semua begitu. Ada permasalahan agama, permasalahan yang berat. Ya. Dan itu ngeri ketika kita terjatuh di dalamnya. Wal qadar katanya di fathah qafnya dan dalnya qadar, ya, qadar. Apa yang Allah takdirkan minal qadha berupa keputusan dan apa yang akan terjadi fil kauni, ini terjadi di alam. Ini apa yang terjadi di langit dan di bumi. Baik. Uhudin ay bidommatain jabalun bi qurbi madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati Syam. Iya, ini Uhud maksudnya gunung Uhud, Jabal Uhud adalah gunung yang dekat Madinah. Gunung yang di Dommatain, maksudnya huruf pertama dan kedua di domma, ya kan? Alifnya di domma, hanya di domma. Makanya beliau mengatakan bi dommatain. Ya, gunung yang dekat Madinah Nabi. Ya, di dekat Madinah, kota Madinah dari arah Syam. Dari arah Syam. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي لما سأله جبريل عن الإيمان ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم حد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا والله لا يقبل إلا من المتقين. Sisi pendalilan, ya, ini sisi pendalilannya siapa? Ibnu Umar dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, ini yang kita sebutkan tadi, dan sisi pendalilannya, wajhul istidlal, bahwa Nabi memasukkan iman terhadap takdir termasuk rukun iman. Maka siapa yang mengingkari takdir lam yakum mu'minan, maka dia bukanlah orang yang beriman. Muttaqiyan, bukanlah orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik. Al-ma'na al-ikmalu lil athar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lamma balaghahu anna qauman yunkiruna al-qadar bayyana annahum bihadha al-i'tiqad fasid qad kharaju min ad-din haythu ankaru aslan min usulihi واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. Mana global terhadap asar bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika sampai kepadanya bahwa ada sebuah kaum mereka mengingkari takdir.
Beliau menjelaskan bahwasanya mereka dengan keyakinan ini al-fasid, keyakinan mereka yang rusak ini sungguh keluar dari agama. Ya, ketika ikhwah, sungguh keluar dari agama. Jadi bukan hanya kesyirikan, mengeluarkan orang dari agama, dari prinsip, dari keyakinan, ya, itu mengeluarkan dari agama, dari iman. Sebagaimana iman itu ada yang bentuknya perkataan, ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya perbuatan. Sebegitu pula kekafiran itu bisa timbul. Ada bisa timbul karena perbuatan, bisa timbul karena perkataan, dan bisa timbul karena keyakinan. Iya. Ini diantaranya. Meyakini bahwasanya tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Ketika mereka mengingkari asal dari pokok-pokoknya, dan berdalil, beliau Ibnu Umar berdalil atas perkara itu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah warid di dalam hadis itu bahwasanya iman kepada takdir salah satu rukun iman yang 6 yang wajib beriman dengannya secara keseluruhan. Siapa yang menolak sebagiannya, maka dia telah kafir, mengingkari semuanya. Ya, mengingkari semuanya. Baik. Munasabatul athar lil bab bayan hukmi munkiri al-qadar. Ya, hubungan asar ini terhadap bab penjelasan tentang hukum orang yang mengingkari takdir. Terus Ma yustafadu min al-athar al-awwal anna inkar al-qadari kufur. Iya. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama bahwa mengingkari takdir adalah kekufuran. As'alullah assalam. Dua, Tsani anna al-a'mal as-salihata la tuqbalu illa minal mu'min. iya, amalan soleh itu tidak diterima kecuali dari orang yang beriman. Tsalits al-istidlalu 'ala al-ahkami min al-kitab was sunnah. Iya. Beristidlas untuk hukum itu termasuk dari kitab dan sunnah. Apalagi kalau pembahasan tentang pengkafiran, ya. Pengkafiran itu tidak mudah mengeluarkan orang dari Islam, itu perkara yang berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak aturan-aturannya, banyak syarat-syaratnya. Ya, tapi karena ini perkaranya jelas, paham? Perkaranya jelas dalam rukun iman. Ini perkaranya jelas. Ya, makanya beliau langsung menghukumi seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti itu sebuah bermudah-mudahan dalam menghukumi, tidak. Karena ini perkaranya jelas. Ya. Yang itu diambil dari Alkitab dan Sunnah. Jadi pastikan ini perkaranya, perkara pelanggarannya apa dan hukumnya apa, ya, dan hukumnya apa. Tapi sebelum kita lanjut, kita pembahasan dalil yang kedua. Saya mau bertanya dulu. Dalam pembahasan takdir ada namanya maratibul imani bil qadar. Tingkatan beriman terhadap takdir. Ada yang pernah belajar ini? Tingkatan beriman terhadap takdir. Ada berapa? Tidak ada? Ya, ada 4. Ya. Pertama, supaya kita tidak terjerumus dalam atau keliru dalam mengimani takdir. Ini disebutkan dalam kitab akidah, ya, pembahasannya. Antum mau catat juga boleh, antum tidak catat juga tidak mengapa, karena mudah-mudahan kita suatu saat bisa membaca kitab akidah. Yaitu ilmu. Tingkatan yang pertama tentang ilmu.
Maksudnya apa? Yaitu kita beriman bahwasanya Allah dengan ilmunya yang terdahulu mengetahui semua yang terjadi, ya, semua yang terjadi atau yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Apapun kejadian di alam ini, itu Allah pasti tahu. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Ya, sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Dan saya sebutkan dalilnya ya, supaya ringkas. Sekedar mengingatkan saja antum. Yang kedua yang harus kita imani tentang takdir adalah Alkitabah. Ya, Alkitabah, bahwa semua yang terjadi akan terjadi, ya, itu telah tertulis, tercatat di Lauhil Mahfuz. Iya. Jadi tidak ada yang terjadi yang dahulu ataupun sekarang dan yang akan datang, kecuali semua telah tercatat. Semua telah tercatat. Bahkan yang tidak terjadi saja, seandainya terjadi, itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu dan Allah sudah catat. Tingkatan keberapa itu? Tingkatan kedua. Kemudian tingkatan ketiga, al-masyiah. Tingkatan ketiga adalah al-masyiah. Bahwasanya semua yang terjadi dan terjadi itu semua kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan tidak ada yang tidak terjadi juga sesuai pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Kehendak kita pun apa yang kita kehendaki sesuai juga dengan tergantung dengan kehendak Allah. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Ma syi'ta kana illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Apa yang kamu kehendaki itu pasti terjadi walaupun saya tidak kehendaki, dan apa yang saya kehendaki kalau kamu tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, itu ucapan Imam Syafi'i dan ada lanjutannya. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi akan terjadi itu semuanya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Ya, makhluknya Allah. Kayak dalam ayat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semuanya makhluk Allah. Sifat-sifatnya kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini empat tingkatan beriman terhadap takdir. Bahwa semua yang terjadi itu pasti melewati empat tingkatan ini. Paham sampai sini? Semua yang terjadi itu ya pasti melewati empat tingkatan ini. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, kitabah, penulisan. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Ya, yang keempat adalah penciptaan. Ya, kita detailkan sedikit lagi ya. 1 dan 2 itu sebelum terjadinya. Paham? Ilmu dan kitabah itu sebelum kejadian. Sebelum peristiwa itu yang dicatat. Iya. Mengingkari ini hukumnya kafir. Paham? Dan inilah namanya qadariyah gulat. Qadariyah yang ekstrim. Mengingkari yang dua ini itu hukumnya kafir. Makanya tadi kan Abdullah bin Umar dijelaskan apa? Ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Ya, dia mengatakan tidak ada takdir, berarti mengingkari yang pertama dan kedua mengingkari semua empat perkara ini. Tapi kalau kita detailkan yang mengingkari ini 1 dan 2 ini dia hukumnya kafir. Tapi kalau dimani ini yang ketiga dan keempat tetap mengimani ini, tapi dia mengingkari 3 dan 4, maka tidak kafir, tapi dia tersesat.
jatuh dalam kesesatan. Ya, disinilah orang-orang Mu'tazilah itu. Yang kedua, yang ketiga dan keempat. Orang Mu'tazilah itu mengingkari takdir, tapi di pembahasan yang maratib yang ketiga dan keempat. Kalau yang pertama dan kedua itu Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dan sebagian Sufi yang ekstrim. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada orang sekarang ini yang mengingkari yang satu dan dua. Hanya tiga dan empat, yaitu Mu'tazilah. Ini sekedar mengingatkan saja. Insyaallah nanti di pembahasan akidah itu akan dibahas oleh para ulama ketika sampai pada pembahasan tentang takdir. Karena rata-rata buku-buku akidah itu menjelaskan masalah takdir. Kenapa? Karena adanya Qadariyah. Lawannya Qadariyah nanti ada namanya Jabariyah. Itu nanti insyaallah di kitab-kitab akidah. Baik. Lanjut, yang berapa sekarang? Wa an Ubadah bin Samit annahu qala libnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub fa qala rabbi wa madza uktub qala uktub qadir Uktub. La, uktub. Kata apa? Terus? Nah, kata bayak tuh. Idan, ya? Bin mudori ada. Kata bayak tuh, yani aktub. Wa madza aktubu qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Iya. Wa fi riwayatin li Ahmad inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam wa qala lahu uktub. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin li ibni Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahrafahu Allah bin nar. Iya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dari Ubadah bin Samit bahwasanya beliau berkata kepada anaknya. Ya, lihat ya, seorang bapak yang soleh itu diantara cirinya memperhatikan agama anak-anaknya. Ciri bapak yang soleh itu pasti dia memperhatikan agama anaknya. Makanya senantiasa menasihati anaknya. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati manisnya iman sampai kamu mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan mungkin liyukhti'ak, tidak akan mungkin meleset darimu. Ya. Wa ma akhta'aka, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin akan menimpamu. Kenapa? Karena semua sudah diatur. Saya mendengar, kemudian dibawakan dalil. Ucapannya Ubadah bin Samit kepada anaknya bikin pernyataan seperti itu, kemudian dikasih dalil. Nah, ini namanya ilmiah. Ini namanya berbicara dengan ilmu. Bukan berbicara tentang perkataan neneknya atau pesannya neneknya. Kenapa begitu bahasanya? Ini nenek tariol kamu aja. Ya, kamu yang nakane nenek ta. Nyata meripare. Ada yang orang Inggris di sini? Ada orang Inggris? Ini luar negeri, kalau mas luar negeri dia. Ya, nenek ta bilang begitu. Itu tuh yang dilakukan. Manda.
Lihat beliau mengatakan Sami' itu indahnya kehidupan kalau begini. Ya, indahnya kehidupan kalau begini. Ya, dan itu kalau kita lihat kehidupan para salaf seperti itu. Menyampaikan sesuatu dengan ini hadisnya, ini dalilnya, ini ayatnya, masya Allah. Ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya awal ya ketika awala di sini artinya hin, dzarfiyah di sini. Jadi awala di sini artinya hina. Jadi bukan maksudnya di sini yang pertama kali Allah ciptakan qalam, bukan. Jadi ingat, al-qalam itu bukan makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama itu arash. Makhluk yang pertama arash. Karena ketika Allah menciptakan qalam, arash sudah ada. Ya, arash sudah ada. Berarti arash makhluk atau bukan? Tanya dulu. Arash makhluk atau bukan? Makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Sementara Allah memerintahkan menciptakan qalam, itu arsy sudah ada. Arsy sudah ada, berarti makhluk yang pertama itu arsy, bukan qalam. Makanya di sini para ulama menjelaskan bahwa inna awwala di sini bukan, kalau mau diartikan dengan awal di sini sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, seakan-akan qalam yang pertama kali Allah ciptakan. Makanya ulama menjelaskan bahwa awwala di sini itu artinya dzarfiyah, hina. Jadi ketika Allah menciptakan qalam, telah menciptakan qalam, maka Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Maka qalam menjawab, Rabbi, wahai Rabbku, wa maza aktub, apa yang saya akan tulis? Maka Allah mengatakan, tulislah semua takdir, ya, atau takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang meninggal tidak seperti ini keyakinannya, prinsipnya, maka bukan termasuk dari bagian saya. Nah, ini perkataan bahasa keras juga ini ya. Ini juga bahasa apa? Ya, ancaman keras. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu kalam. Sama ya, maka berkatalah kepadanya, uktub, tulislah fajara fil tilka tulislah apa yang berlangsung di hari kiamat tersebut. Bima huwa kain, dengan apa yang akan terjadi ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ya. Jadi fajara fil tilka saya akan berlangsung di waktu itu sampai datanya hari kiamat, sama semakna dengan hadis di atas. Dalam riwayat yang lain dari untuk Ibnu Wahab, qala Rasulullah SAW, siapa yang tidak beriman terhadap takdir khairihi wa syarri, takdir baiknya dan buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Ya. Ada enggak ya? Atau nantilah. Ya. At-tarajim al-awwal qala li ibnihi wa al-Walid bin Ubadah wulida fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min kibar at-tabi'in wa mata ba'da 70 rahimahullah. Iya, qala li ibnihi berkata Ubadah bin Samit berkata kepada anaknya itu Al-Walid ibn Ubadah. Dia dilahirkan di masa Nabi. Ya, dilahirkan di masa Nabi. Dan beliau sudah Nabi sudah diutus, dia dilahirkan, ya, dia dilahirkan. Dan beliau termasuk, makanya beliau termasuk pembesar tabi'in. Ya, pembesar tabi'in. Kenapa? Karena beliau lahir di saat masa kenabian. Cuma beliau tidak menjadi sahabat, ya, karena beliau masih kecil. Paham ya? Masih kecil. Wa mata, dan beliau meninggal setelah berumur 70 tahun. Baik. Bani Ibnu Wahab wa Abdullah bin Wahbi ibnu Muslim al-Misri al-thiqatul faqih
sahibu Malikin wulida sanata mi'atin khamsati wa sittin hijriyah wa tuwaffi sanata mi'atin sab'ati wa sittin wa tis'in hijriyah rahimahullah. Ya, Ibnu Wahab adalah Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Misri, yakni orang Mesir. As-Siqah, dia siqah, orangnya siqah. Ini dalam istilah hadis siqah. Kalau dia meriwayatkan hadis, dia termasuk riwayat hadis sahih. Al-Faqih, jago faqih dia, faqih. Ya, cerdas orangnya, faqih. Kemudian sahabatnya Imam Malik, atau bisa dikatakan juga muridnya Imam Malik. Beliau dilahirkan di tahun 125 Hijriah dan meninggal di tahun 197 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Iya. Ta'mal imani ay halawatahu fa inna lahu halawatan wa ta'man man dhaqahuma tasalla 'anid dunya wa ma 'alaiha. Iya. Ta'mul iman yaitu halawah, yakni indahnya, manisnya. Karena iman itu punya halawah, punya rasa. Siapa yang merasakan keduanya, maka dia terhibur dari dunia dan apa yang ada di atas dunia. Ya. Dan ketika orang yang merasakan ini, dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang dimaksud perkataan, kalau salah perkataan Syekh Islam Taimiyah, inna fid dunya jannah. Sehingga di dunia itu ada surga. Nah, itulah halawatul iman. Ketika beribadah dia nikmat rasanya. Dan yang seperti ini tidak bisa ditukar dengan dunia. Makanya di perkataan yang lain, yang dari datangnya dari para ulama, ya law annal muluka wa abna'al muluka ya'lamuna ma nahnu fihi la jaladuna bisayfihim. Sekiranya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan, ini berupa indahnya dunia, berupa nikmatnya kehidupan, karena dia merasakan indahnya iman, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Ya, ini untuk merebut kebahagiaan itu. Dan itulah kebahagiaan yang puncak kebahagiaan yang tidak akan pernah direbut oleh seseorang pun. Makanya Syekh Islam Taimiyah, Masya Allah, beliau hidupnya penuh dengan siksaan, ya, keluar masuk penjara karena membela kebenaran dan menjelaskan kebenaran. Tapi bersama dengan itu dia seperti itu keadaannya. Masa di penjara dengan luar penjara sama saja. Bahkan ketika di penjara beliau semakin produktif, mengarang, menulis dan sebagainya. Jadi tidak ada tempat yang sempit itu tidak membuat beliau menjadi bungkam dari kebenaran. Bukan dari kebenaran, karena beliau berjihad dengan fisiknya, dengan lisannya. Kalau antum baca, bisa merasakan dan membaca kitab-kitabnya Syekh Islam Taimiyah, semua kelompok-kelompok sesat itu beliau yang habis. Cerdasnya bukan main, ucapannya beliau, kalau membantah beliau. Kalau beliau mengarang kitab, lihat akidah wasitiyah atau lihat antum akidah hamawiyah. Itu dari hafalannya. Beliau membantah orang-orang yang mengandalkan akalnya atau menolak sebagian sifat-sifat Allah. Beliau bantah. Satu kali duduk, beliau jadilah kitab akidah hamawiyah, dan semua dari hafalannya beliau. Yang dihafal bukan cuma Al-Quran, yang dihafal bukan cuma sunnah. Saya selalu muncul ini. Bahkan ucapan para ulama. Kalau antum suatu saat sudah bisa baca kitab, buka itu kitab akidah hamawiyah. Itu ucapan para ulama disampaikan semua. Itu dari hafalannya. Masya Allah, luar biasa kekuatan ilmu beliau. Dan makanya beliau kalau banyak yang benci, sampai sekarang kan ada yang benci kan, di media sosial, di YouTube kan ada yang bantah beliau kan, anak ingusan itu, anak ingusan yang tidak tahu diri, mau menabrak gunung, semut mau labrak gunung, kan tidak mungkin toh. Dia tidak tahu dirinya, siapa dirinya, dia tidak tahu juga Syekhul Islam siapa Syekhul Islam.
Ya, anak baru lahir mau menjatuhkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka beliau mengatakan tasallat. Ya sudah ya. Terus ma asabaka lam yakun li'aka ila akhir ay annama qudira 'alaika min al-khairi wa syarri falan yatajawazak wa ma lam yuqaddar 'alaika falan yasibaka. iya, jadi bahasa ini masabaka lam yakun liyukhtiaka dan seterusnya, yaitu bahwasanya apa yang ditetapkan atasmu, ditakdirkan kepadamu dari kebaikan dan kejelekan itu tidak akan pernah melampauimu. Ya, ini pasti mendapatkannya, pasti kamu mendapatkannya, baik kejelekan ataupun kebaikan. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepadamu maka tidak akan menimpamu. Kalau memang kita sudah ditakdirkan kejelekan, pasti kita akan dapati. Paham ya? Demikian pula kebaikan, kalau kita sudah ditakdirkan mendapatkan kebaikan, pasti kita dapati. Mau tidak mau itu. Dan pasti kita tempuh caranya. Pasti kita tempuh caranya. Kita lihat kebaikan dan kejelekan. Ya, ini ditinjau dari yang ditakdirkan. Paham ya? Yang menakdirkan siapa? Perbuatannya siapa menakdirkan? Allah. Perbuatannya Allah, tidak ada yang jelek. Paham? Tidak ada yang jelek. Ya, itu diantara prinsip yang harus kita yakini. Semua perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Baik. Sami'tu Rasulullah ila akhir hadza istidlalu min ibadati ala ma min ibadati la ala ma la min Ubadah bin Somit yang tadi. Min Ubadah ala ma sabaqa. Ya, sami'tu Rasulullah, kan dia mengatakan kan Ubadah bin Somit kepada anaknya, ya kan, Al-Walid ibn Ubadah. Saya mendengar Rasulullah SAW, dan terusnya ini pendalilan dari Ubadah atas apa yang telah lalu. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam ay huwa awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla khalqis samawati wal ardi wa laysa huwa awwalul makhluqat makhluqun mutlaqan. Perhatikan bahasa beliau ya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, ay kata beliau huwa awwalu syai'in. Sesuatu yang pertama yang Allah ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi beliau mengatakan setelahnya walaysa huwa, dan bukanlah al-qalam itu awal makhluk secara mutlak. Ya, jadi pertama seakan-akan al-qalam makhluk yang pertama, tetapi yang kedua itu seakan-akan mengoreksi yang perkataan beliau yang pertama, karena beliau mengatakan bukanlah qalam itu makhluk yang pertama secara mutlak, karena hadis lain disebutkan. Ya, di hadis lain menunjukkan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk adalah Arash. Baik. Man mata ala ghairi hadza ay ala ghairi iman bil qadar. Ya, yaitu meninggal di atas tidak beriman terhadap takdir. Baik. Walaysa minni ay ana bari'u minhu li'annahu munkirun li'ilmillahi al-qadimi bi af'alil ibadi wa man kana kadzalika fa huwa kafir. Ya, falaisa minni, kata beliau, saya berlepas diri darinya. Bari, saya berlepas diri darinya, karena orang yang mengingkari ilmu Allah al-qadim, ya, ilmu Allah yang qadim, yang terdahulu, yang azal, ya kan? Karena ilmu itu termasuk sifat zatiyah, ya, sifat zatiyah. Allah senantiasa berilmu, sejak dahulu Allah berilmu. Ya, ilmu Allah yang qadim terhadap perbuatan hamba. Dan siapa yang seperti itu keadaannya, maka dia kafir. Ya. Man lam yu'min bil qadar ay
bima qaddarahu Allah wa qada'u fi khalqihi. Ya, yaitu apa yang Allah tetapkan, apa yang putuskan terhadap makhluknya. Ahraqahu Allah bin-nar bi kufrihi wa bid'atihi. Iya. Li'annahu jahada qudratallahi at-tammata wa masyi'atahu nafidhata wa khalqahu li kulli syai'in wa kadzdzaba bi kutubihi wa rusulihi. Iya. Jadi Allah membakarnya dengan neraka karena kekafirannya dan bid'ahnya, dan karena dia menolak kemampuan Allah yang sempurna dan kehendaknya yang nafisah, yang terwujud. Ya, ini harus terlaksana, dan penciptaannya terhadap segala sesuatu, dan dia mendustakan kitabnya dan rasulnya, ya, dan rasulnya. Maratibul qadar itu diimani oleh semua nabi dan rasul. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijtimai lil athar anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yusi ibnahu Walida bil imani al-Walida bil imani bil qadari khairihi wa syarrihi. ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة، وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة. ويستدل على ما يقول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، فلا يقع في كون الشيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. Iya, mana global terhadap asar. Bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada anaknya, siapa anaknya? Al-Walid, ya, tentang iman terhadap qadar yang baik dan buruknya, dan menjelaskan kepadanya apa yang timbul, ya, beriman dengan takdir berupa samaratit thayyibah. Apa itu? Samarat, ya, hasil yang baik, buah yang baik dan hasil yang baik, nataij, hasil yang baik di dunia dan di akhirat. Iya, banyak manfaatnya ya. Syekh Utsaimin menyebutkan itu ada 7 manfaat di dalam syarah Aqidah Wasithiyah ketika orang mengimani takdir. Dan apa yang muncul dari pengingkaran terhadap takdir, dari kejelekan dan bahaya di dunia dan di akhirat. Dan beliau beristidlal atas apa yang diucapkan dengan sunnah Nabi Rasulullah, ma yaqulu bi sunnatir Rasul, apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasul yang menetapkan bahwasanya Allah telah menetapkan takdir, ya kan? Dan memerintahkan qalam untuk menulis takdir sebelum adanya makhluk-makhluk itu. Berapa lama takdir ditetapkan? Sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa lama sebelum? Ya, 50.000 tahun, bayangkan. Ya kan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi, Allah sudah tetapkan semua kejadian sampai datangnya hari kiamat. Maka beliau mengatakan tidak akan terjadi di alam ini sesuatu, ya, sesuatu itu ya luas apa saja bentuknya sampai hari kiamat kecuali dengan qada dan qadar, kecuali dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Munasabatul athar lil bab anna fihi wujubal imani bil qadar wa tahdhira min inkarihi wal kufrihi wa bayan al wa'idi wa tarattabi ala dzalika. Iya, hubungan asar ini terhadap bab bahwa dalam asar ini kewajiban beriman terhadap takdir dan peringatan dari orang yang mengingkarinya.
dan kufur dan mengingkari ya sama mengingkari dan mengkufurinya. Dan penjelasan ancaman yang timbul atas hal itu ini yang ketika mengingkari. Baik. Ma yustafadu min al-athar al-awwal wujubul imani bil qadar. Ya, pelajaran yang bisa diambil wajibnya beriman terhadap takdir. Tsani al-wa'idu syadidu mutarattabu ala inkaril qadar. Ya, ancaman yang keras yang timbul karena mengingkari takdir. Tsalits isbatul qalam wa kitabatul maqadiri al-madiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyamis sa'ah. Ya, penetapan adanya qalam dan penulisan takdir yang lalu maupun akan datang sampai datangnya hari kiamat dengan al-qalam tersebut. Tapi kita cukupkan sampai sini ya. Nanti keterangan terakhir kita bacakan di pertemuan akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ya? Selalu muncul hal-hal yang tidak diinginkan.